sudah Allah pandang kita ini jadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan semuanya. Amin, Gitu amin. sebetulnya. Oh gitu ya. Oh iya. Hal yang terpenting buat kita adalah jaga sholatnya. Amin, insya Allah. Udah dengerin Weekend Party yang dengarkan belum single terbarunya? Tadi gua Dengerin. dengerin yang dengarkan. Nah, gimana menurut Mas Roy sama Mas Edi? Cukup lah udah Terus semuanya akhirnya dicobain. Ketemu Power Slave tuh di tahun berapa, Mas? Ketemu di Bisa akhirnya bisa Slave itu gabung. waktu itu gue sempat edisional Rampak Naung dulu kan. Apa, Mas? Pernah? Rampak Naung. Oh pernah mas? Itu apa, band rock? Gua, Rock and roll lah. Tergoda. Itu produknya. Tergoda. ya. Wah, Apa nih? tergoda. Apa nih? Yo. Jaket kulit men itu. Macan. Macan. Apa namanya? Rampak Naung. Rampak Naung. Rampak Naung. Iya. Maung apa Naung? Naung. Bernaung. Oh, Bernaung. Bernaung. Itu band major juga tuh ya? Bahasa Madura tuh. Oh itu bahasa Madura. Apa? Iya. Apa? Vokalisnya kan orang Madura. Oh. Jadi dia bilang itu kayak model komunitas berteduh di bawah satu payung gitu, Rampak Naung bersama-sama dalam naungan gitu. Oh, Mas Robi additional di Rampak Naung. Edisional di Rampak Naung main di acara Gorok waktu itu di TVRI. Gorok. Namanya ngeri apa acaranya? Ya. Itu program Iya, TV. Bukan gorok, tapi gorok. Oh, Gorok. Oh, ayo rock. Gorok. Iya, saya kira. Gorok. Ya malum lah Mas kan di Banten nih. Acara TVRI loh itu nasional. Nasional Iya, ya? dia aja nonton. Masa lu nggak nonton? Jangan-jangan dia di Kutub Utara. Situnya Asia bagus. Beda zaman ya. Situnya Asia bagus. Ya pas main di Gorok itu lah gua Mas Anwar nonton. Anwar. Mas Anwar itu pemain bassnya Power Slave. Iya. Oh. Mas Anwar nonton, wah pokoknya emang ya belaga gila aja kita waktu itu. Iya, kan. begil. Iya, belaga gila. Dan dia terkesan, dia langsung meminang waktu itu kan. Rob, mau nggak jadi gitaris cadangan dulu karena gitaris waktu itu ada gitaris Power Slave juga kondisinya memang zaman itu kan zaman narkoba waktu itu. Yep. Jadi Andrinya udah ada- cabut. Oh iya, dia cabut. Hah? Andrinya cabut bumerang. Andri udah cabut. Bumerang. Enggak, waktu itu belum ke Bumerang. Udah Andri? mundur dari Andri Power Fransi. Slave. Gitaris pertama. Tidak namanya. Yang tadi ngajarin do re mi fa sol la si do itu. Emang ke Bumerang ya? Sempat di Bumerang beliau. Jadi cabut tapi belum di Bumerang. Jadi ada dua gitarisnya Power Slave itu dulu Didi Crow. Didi Crow itu gitarisnya Rocks sekarang. RWX. Didi Crow sama Jaya. Niko Niger. Enggak kok jaga emang hero. Niko Niger itu anak Jogja. Nah, Niko Niger ini yang kondisinya itu kalau mau ngejob itu Mas Anwar puyang gitu karena dia waktu itu kan pakau. Oh. Jadwalnya tentatif terus. Tentatif. Gantung mood. Akhirnya ini nggak apa-apa ya ngobrol gini ya. Enggak apa-apa santai. Malah seneng Mas. Apa aja Mas kan tadi kita Seru bilang ya? di awal ini mah tempatnya copyright. Iya. Kalau nggak apa-apa gue minum dulu dong. Iya Minum dulu Mas. dah. Iya Mas. Mau ngemil-ngemil kagak Mas? Jadi emang untuk yang musisi zaman dulu itu bagaimana perjuangannya ya, untuk bisa mendapatkan Iya. satu ilmu tertentu atau skill tertentu. Lebih ke effortnya sih ya. effortnya. Effortnya tuh memang beneran. Artinya bahwa mereka gila ya. lebih apa ya? Seleksi Lebih alamnya tangguh. kelihatan banget. Lebih ya secara skill Sebenarnya teruji. enggak, ya artinya kalau buat gue pribadi gue perjuangannya gila-gilaan, cuman skill sih biasa-biasa aja sampai sekarang main biasa-biasa aja. Strugglingnya ya. Tapi dibanding anak sekarang, Banding sekarang bagus-bagus main. apa namanya cara untuk mendapatkan ilmu tuh Ya gampang. melimpah semua di mana-mana. Iya. Karena Gampang teknologinya kan mudah Ya, didapat. Ya harusnya sekarang lebih. Ya Harusnya memang lebih kita lihat jadi. si gitaris sekarang bagus-bagus ya. Anak-anak Iya, anak sekarang. Iya sih Mas. Nah, udah gitu. Nah, akhirnya Mas udah ketemu di apa sama Iya. Mas Andri tadi. Enggak, Mas Mas Anwar. Mas Anwar ya? Mas Anwar pemain bassnya. Kalau ngapa kalau misalnya Niko nggak bisa, siap ya jadi gitaris Kopassus. Siap. Kopassus. Gitaris Kopassus, iya gitaris Kopassus harus siap kan. Nih kulik, tuh kan 20 lagu Power Slave dikasih. 20 Lama lagu. saya mikirnya oh iya. Fred. Lu kalau nggak main lu jadi kru gua. Oh, Kan. kru. Jadi awalnya jadi kru dulu Kru nih. bass. Ya udah siap jadi kru nya Niko. Saya di gitar. Tapi kalau Nikonya ngilang gua main gitu. Awalnya di situ. Akhirnya tahun 2012
mulai resminya itu main sekitar tahun 2000 lupa gue. 2008 lah, 2009 waktu itu. Power Slip sempat vakum, tinggal Mas Anwar doang sendiri karena gitarisnya dua-duanya yang satu cabut ke Jogja, yang satu mengundurkan diri gitu kan. Akhirnya Mas Anwar sendirian gitu. Mas Edi ngambek nggak mau nyanyi waktu itu. Edi Ibrahim masih. Terus akhirnya Mas Anwar ini ketemu sama satu gitaris namanya Aco Jibrani. Aco Jibrani itu anak Sleepy. Bikin demo kayaknya cocok nih buat Power Slip nih, ngelobi lah ke Hedi. Ya Hedi mau lagi nyanyi gitu kan. Terus butuh additional gitar. Ya dia ngajak aku gitu kan. Mulai 2008 itu rilis mini album waktu itu 4 lagu doang. Judul albumnya itu Jangan Kau Mati. Mulai gitu ikut terus dia tuh. Resmi main terus sama Power Slip. Mulai tour, mulai main ini ngejob lah gitu. Ya sampai sekarang. Main 2008 sampai Panjang juga berarti, panjang. ya. Panjang tadi potong aja. Enggak, proses ininya loh. Ntar diedit aja kalau yang nggak penting Enggak, kalau diedit. itu penting semua, kalau ini penting omongan. Jadi Enggak, Mas, paling- kalau dulu teman-teman di SMA kan kita kan dulu satu SMA. Dulu pas waktu SMA tuh yang jago gitar kan Maliki ya. Maliki. Oh, Maliki. Oh, kenal juga Mas Maliki Mahmud. Maliki Gondrong Mahmud tuh. sekarang. Iya. Sekarang Gitu, jadi sekarang bukan gini, di sini bener-bener. CDTV tuh Maliki memang itu. Mahmud. Maliki Mahmud tuh kenal nggak? Enggak. Nggak kenal ya? Berarti cuma situ doang yang nggak kenal dia. Nah, begitu lulus, kok dia jadi gitaris Warslap? Wih, Karena dulu nggak main gitar iya, waktu perasaan dulu sekolah. yang jago malah Maliki, sekarang jadi pianis. Gitu. Banyak Ya, loh gitu. yang jago main gitar angkatan kita. Fardian. Kenal nggak Fardian? Anak FIS. Oh, ya kenal. Iya. Bejo. Dulu kelas satunya Bejo 110. juga Bejo. Ya. Radityo Ah, juga. banyak lah. Gue termasuk orang yang Tidak. bukan siapa-siapa waktu itu. Nih buat Yang mabok. Mas Edi sama Mas Robin. Ibaratnya yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia bergitar. Sekarang kan ada fenomena yang lagi hype bener ini gitar Indonesia namanya Alif Bata. Ya Mas. Iya. Mas Edi tahu ya mungkin. Gimana nih kalau dari Mas Edi, saya pengen nanya Mas Edi dulu nanti. Iya benar. Gimana sudut pandang Mas Edi ngeliat sosok Alif Bata ini? Karena kan fenomenal banget nih Mas, gak cuma di Indonesia bahkan dunia. Ya. Gimana beliau Mas? Ya, kalau gua bilang Alif Bata itu dapat anugerah ya, gift ya, Iya. dari Allah SWT. Anunya gerah. Cuman kadang-kadang fanatisme fansnya itu yang kurang. Kadang-kadang ya mungkin karena dia melihat ini di luar Alif Batanya sebenarnya. Kalau Alif Bata gua pikir bagus lah ya. Tapi secara personal kenal? Enggak. Oh enggak. Tapi kalau gua menilai dia itu dia udah di atas rata-rata lah. Advance lah tingkatannya. Cuman kadang-kadang karena fansnya jadi Alif Bata itu kadang-kadang dijadiin bahan ketawaan gitu. Jadi kayak Topati gitu ya. Diadu-adu gitu. Topati lagi posting gitu. Topati kan suka akustikan tuh. Iya. Posting gitu. Terus ada tiba-tiba ada yang komen kalau kayak gini aja Alif Bata lebih jago Alif Bata gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya nggak layak gitu untuk gitu kan. Karena untuk mengapresiasi satu karya itu tidak harus membandingkan dengan yang lain gitu. Sudut pandangnya tidak harus dari satu sudut pandang itu ya. Karena namanya seniman tuh ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi yang jelas kalau di musik itu bukan kekurangan, tapi ciri khas kan. Ciri khas. Orang punya ciri khas Nah, masing-masing. tuh. Gitu. Di musik itu tidak ada kekurangan, Ya, adanya ada ciri kekurangan. khas. Ya. Itu bottom line itu. Edi Kemput 2021. Keren-keren. Quotes. Ya. Edi Kemput 2021. Yoi. Gue sering itu. Gue pernah ditanya ini juga sama ada kontennya Mas Toto Tewel. Oh, Ya sama hampir gue bilang gitu. Cuman gue nggak bilang yang ini tadi dari sudut pandang fansnya ya. Iya. Cuman gue bilang ya emang ya kita cukup bangga lah punya Indonesia Bang. orang-orang seperti Alif Bata. Cuman ya harus di manage dengan bagus. Karena kan ya nggak bisa kita di belakang tuh terus pakai
ada asbak kardus gitu kan, Iya. pakai celana pendek Iya, gitu. iya. Ya mungkin dia mau bikin ciri khas ya. Apa itu emang dibilang senior seperti itu mas? Ya bisa jadi kalau bebas aja sebetulnya. Bebas aja kan? Bebas Nggak aja. ada aturan kan? Nggak ada aturan. Cuman ada yang mungkin dia juga dari sautan-sautan yang tadi itu berkelanjutan tuh, ada yang bilang ya maaf ya, tapi gue pernah ngeliat itu. Jadi ada netizen tuh yang bilang mungkin dia pro orang-orang seperti Topati gitu ya. Dia bilang Alibata itu justru membuat seolah-olah Indonesia ini bukan, malah jadi rendah gitu dengan tampilan yang seperti itu. Oke, standarnya. Kalau lihat Image-nya. orang-orang yang bermain seperti Alif Bata itu ya, yang Iya. fingerstyle gitu ya. Iya. Itu kan rata-rata mereka didandanin gitu ya, dibentuk sosoknya Iya. supaya keren gitu. Konsep. Gue nggak bilang Alif Bata itu nggak keren gitu, cuman Packagingnya aja, sebetulnya packaging. bisa lebih dibuat menarik lagi tampilannya Iya. ya, tampilannya Iya, benar-benar. dengan baju-baju yang ya meskipun seperti casual gitu silakan aja, temen tetap ada Ya, kemasannya desainer-nya lebih di gitu, itu ya. desainer custom gitu. Hmm. Itu aja packagingnya yang Packaging. perlu. Itu lebih Kayak gitu. gitu ya. Tapi Kalau kalau secara the way skill, cara dia secara main mau permainan kayak- luar biasa banget mas. Ya luar biasa, tapi ya gitulah biasa. Oke. Luar biasa. Kalau Mas Robi, Apa nih? itu lihat sosok Alibata gimana tuh? Ya sosok yang fenomenal aja gitu. Dia tampil bisa mencuri perhatian dunia ya. Dengan Dunia ya. dunia Dunia ya kan. ya kan? Dengan momennya pas gitu, pas lagi ada trennya YouTube ya sekarang kan. Terus orang siapapun bisa melihat. Pas memang lagi finger style lagi ya. Timingnya. Coba dia nongolnya pada tahun 80, mungkin nggak kelihatan. Itu kan mungkin kelihatannya Belum di lahir RT doang. Belum lahir soalnya. Mas kalau di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih mas gitaris seperti beliau itu? Ada sebetulnya. Siapa mas yang kita nggak tahu mungkin? Aku nggak tahu. Ada itu anaknya, namanya Bule Kaisar, anaknya Mas Arang Widodo. Dia pun sama, Finja apa? Iya. Finja gitu. Ya. Mungkin Balawan juga Dulu pernah ada ikut Balawan kan lebih ke acara elektrik. Apa ya? pernah ada ikut acara kompetisi di TV juga tuh, acara kayak apa yang di TV tuh yang Indonesia berbakat gitu kan, Ajang-ajang itu ya, ajang pencarian bakat. berbakat kan. Ada satu gitaris solo namanya Ya itu Bule Kaisar. Fai apa siapa gitu ada itu. Jadi dia main iya. gitar perkusinya juga main dipukul-pukul gitu, juga. ya. Sehingga dia punya gitar akustik yang jacknya itu 2. Jadi jack yang satu buat gitar, jack yang kedua itu buat mic ininya. Iya. Jadi dia main gitar plus ritmik gitu dengan cara ritmik gitu. Itu Kalau ada. Mas Robi suruh main fingerstyle. Bisa main, cuman nggak bagus, nggak jago gitu. Bisa gitu. Beda ya, tingkat Bisa kesulitannya main. beda. Rata-rata pemain gitar semua Bisa lah, basicnya itu basicnya sebetulnya fingerstyle Iya, gitu. iya, Karena fingerstyle itu kan main harmoni dia main Dia pakai rhythm pattern nggak sih dan sebenarnya? Finger saya itu pakai ada patternnya nggak mas? ada. Ada patternnya tetap ya. Musik kan pattern. jadi fingerstyle Irama itu yang dasarnya tepat. sebenarnya kayak kalau kita belajar gitar klasik ya. Nah, Gitar klasik itu ya fingerstyle. Iya. Jadi main di situ ada rhythm, di situ ada melodi. Gitu. Ya. Ada begitu. Nanti ada Indra Bata. Enggak. Rajim Haho. Rajim Haho saya. Sajim Halo. Oke, Acio atau yang lain AO, hari Indra ada lagi yang mau tanya karena udah mau menjelang Maghrib, Grab juga. Ya, mungkin Apa lagi? ini Ada nggak nih? gitaris nih. Oh, nggak, saya dulu nih. saran Hari dulu, oke. saran dari Oh iya. Kok saya sih tadinya mau nanya mbah-mbah dari suhu-suhu ini. Mas Edi sama Mas Robi udah dengerin Weekend Party belum sih single terbaru? terakhir. Dari hari dulu tadi. Hari dulu ya? Hari. Iya. Saran-saran Oke. bagi untuk generasi-generasi sekarang nih. Maksudnya ya sekarang kan mainnya bagus tuh emang, tapi kira-kira supaya tidak supaya apa ya? salah melangkah. Jadi Karena dunia ini kan memang katanya kan Berputar. Trennya. apa ya kalau nggak kuat mental juga dan kita nggak tahu punya ilmunya juga katanya bisa dijerumuskan juga gitu mas ya katanya. Itu makanya sharing-sharing apa nih yang bisa di-sharing ya, ke kita. kayak apa ya? Membantu Supaya generasi tidak muda tuh, terjebak di skena ini. Ya. Di skena ya inilah. jadi apa namanya? Mencari punya ciri khas yang kuat. Ya, sebenarnya apa tuh kalau itu? Siapa dulu nih? Kan dari Robi ya? Mbak Robi dulu. Oh boleh Mas Robi. Ya kalau menurut Konteks soalnya. gua seorang pemain gitar itu
adalah seseorang yang pertama dia hobi ngulik. Hobi ngulik itu bukan berarti dengerin lagu orang terus dicontek gitu. Mirip lagunya, ya. Ngulik itu adalah mencari sesuatu yang menarik gitu dari permainan gitarnya. Artinya dia berpikir keras gimana caranya dia menemukan sesuatu suara yang enak dari permainan gitar dia gitu, dengan ilmu yang dia punya gitu. Dan alangkah lebih baik lagi kalau dia punya wawasan. Wawasan itu penting karena semakin banyak wawasan gitu. Artinya bukan berarti kita sebagai jadi seorang plagiator atau apa itu. Wawasan itu bukan kita mencontek ya, tapi yang menginspirasi kita gitu. Yang menjadi kayaknya kalau seorang Joe Satriani bisa bikin kayak gini gitu kan. Dasarnya apa sih gitu kan. Dia bermain dengan seperti apa gitu kan. Apakah soundnya ataukah style mainnya gitu kan. Itu jadi motivasi kita. Oh berarti dengan dasar-dasar itu gue bisa bikin sesuatu, tapi nggak harus mirip dengan pengembangan. Artinya gitulah. Ya intinya sebenarnya ngulik itu tadi. Ngulik itu mencari, belajar terus gitu. Dan ya open mind. Yang penting itu. Jadi kita nggak ngerasa kita jangan pernah merasa kalau kita ini udah hebat. Gitu. Kalau mau hebat-hebatan masih banyak yang lebih hebat dari kita. Gitu. Jadi senantiasa selalu belajar, selalu disiplin. Inovasi juga ya. Nah, disiplin juga. Disiplin itu penting karena orang nggak akan berhasil kalau dia nggak disiplin. Di bidang apapun. Itu. Kalau dia nggak memanage ilmu yang dia miliki gitu. Dia punya ilmu tapi dia nggak manage gitu, akhirnya nggak jadi apa-apa. Karena kita punya ilmu tuh kalau kita tidak ngasih tahu ke orang tuh kita kadang suka lupa ya. Ya. Kita tuh punya iya. Kemudian kita share ke orang, jadi ingat lagi nih. Oh iya dulu saya pernah tahu ini nih. Kadang-kadang seperti itu juga ada ya. Ya mungkin itu aja sih. Kalau Mas Edi? Kalau gua ya, buat ini aja ya, lebih Global. ke grup ya. Oh keren. Jadi terus menggali komitmen ya. Komit grup ini banyak ininya, banyak gangguannya, godaannya. Kita sering tahu kan, udah lagi naik-naiknya tiba-tiba ada yang cabut gitu kan. Faktornya juga banyak juga faktornya. Terus kalau gue bilang selalu ini inovasi tadi betul. Kita selalu explore ya. Explore. Memainkan sesuatu yang belum dimainkan oleh grup lain sebetulnya, yang harus kita menggali apa yang kita punya ya. Eksperimen juga ya. Mungkin itu aja, explore, inovasi, terus komitmen, kompak lah. Ya. Jadikan band ini satu rumah kita gitu. Oke. Nah, oke. Jadi keluarga. Ini obrolan yang Pertanyaan pamungkas. Bambang. Party banyak dapat ilmu sore ini. Gue Mas juga Robi terima sama Mas kasih. Edi sudah gimana? dengerin Weekend Party yang dengarkan belum single terbarunya? Tadi gue Dengerin yang dengarkan. Nah, gimana menurut Mas Robi sama Mas Edi? Jujur. Jujur ya sudah Ya. cukup mewakili generasi kalian. Gitu. Iya. Generasi kalian tuh kita nih, maksudnya apa nih Mas? Sekarang apa kita? Kenapa nggak generasinya Mas Edi dan Mas Robi juga? Nggak masuk, Kenapa nggak kita aja? Ya itu yang tadi yang gue bilang, gue ini nggak ngerti, Hah, kok nggak ngerti Mas? nggak ngerti gimana kalian bisa bikin komposisi seperti itu. Awalnya kan dari lagu nih. Iya. Dari ini pencipta lagunya, penulis lagunya itu Itu di sebelah Mas Edi. bisa sampai seperti itu gitu kan. Kalau gua itu progresi chordnya pasti nggak ke situ gitu. Gitu kan. Karena beda zaman, beda Style juga. pertama mungkin ya. informasi masuk itu kan. Influence-nya beda pada saat Ya. Jadi itu yang ya gua sangat positif ya mendukung grup baru ini teman-teman Oke. secara terima kasih. Ya. personal gitu. Poin 0 sampai 10 rate berapa Mas? Rate-nya. Ini aja. 4 lah. 0 sampai 10 rate berapa Mas? 8. 8. Yes. Alhamdulillah.
Mas Edi bilang dengarkan itu rate-nya 0-10 8. Kalau Mas Robi, Ya, Mas jangan karena temannya Mas Cio Mas. Iya jangan. Karena temannya Cio. Yuk, lo ngelaksana dulu. kalau gue sangat appreciate ya sama band yang bisa membuat sebuah karya gitu. Oke. Karena nggak semua orang bisa mencipta gitu. Jadi bisa membuat kreasi sebuah lagu, ya kan? Bukan cuma bawain lagu orang, tapi bikin lagu sendiri itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan nggak semua orang bisa gitu. Itu ada anugerah gitu ya. Dari Apalagi situ. enak kalau lagunya enak. Apalagi enak Iya. gitu kan. Nah, buat gua Weekend Party sudah bisa sudah apa ya? Sudah cukup untuk bisa membuktikan bahwa musisi dengan dia membuat karya itu adalah sesuatu yang nggak dipunyain sama semua musisi ya gitu. Artinya ini banyak musisi yang sekian puluh tahun main musik tapi dia nggak bisa bikin karya gitu. Oh ada ya? Itu Ada yang banyak kejebak yang seperti itu gitu karena Oh, itu tahu. karena apa mungkin terlalu sibuk dengan mikirin lagu orang gitu kan, terlalu sibuk dengan ngulik lagu orang sehingga dia lupa bahwa dia punya potensi untuk bisa bikin lagu gitu. Jadi terkubur malah potensinya. Bahkan nah buat gue Weekend Party ini semoga bisa terus berkarya terus menelurkan lagu-lagu yang bisa dinikmatin sama semua pecinta musik di tanah air gitu kan, bisa diterima, bisa mewakili orang-orang yang lagi galau, bisa mewakili orang-orang yang lagi baper karena memang trennya sekarang seperti itu ya. Jadi, lagunya gue banget tuh gitu. Iya. Oke. Jadi sukses terus buat Weekend Party, ya kan? Jangan menyerah gitu, maju terus gitu dan tetap kompak aja, jaga komitmen. Kalau rate-nya Mas? Satu lagi ya. Satu lagi. Boleh ya. Ah, Boleh. musiknya panik. Jadi kan kita ini muslim. Ya. Hal yang terpenting buat kita adalah jaga sholatnya. Amin, insya Allah. Jangan sampai tinggal sholatnya. Itu aja. paling. Kalau paling bisa utama. sholat berjamaah. Ya, Karena Mas. nanti dari akhir itu Allah SWT itu yang akan dipertanyakan pertama kali itu adalah perkara sholat. Yang agak Ya, apabila sholatnya baik, maka selanjutnya akan baik. Jadi itu hubungannya juga sebetulnya dengan musik juga. Kalau kita mampu menjaga sholat kita ya, bukan terus kita ini sebetulnya akhirnya kita jadi orang masjid, nggak pernah berkarya, bukan begitu. Tapi ketika kita sudah Allah pandang kita ini jadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan semuanya. Amin. Gitu sebetulnya. Oh gitu ya? Oh iya, otomatis tuh. Harus baik dulu berarti kitanya ya. Nggak harus baik. Sholat itu yang akan Sholat itu memperbaiki nanti sesuatu. akan Jaga bikin ibadah, baik. jaga ya. Jaga Ya sholat. sebenarnya ya satu lagi nih kalau nambahin ya, kita sih kalau menurut saya nih kita sah-sah aja bermusik asal jangan sampai kita lalai. Ya. Gitu. Jangan musik sebenarnya bukan di musik aja, apapun pekerjaan kita jangan sampai membuat kita lalai sama yang utama itu. Ya, Ya. Ya kan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya. Tapi Jadi- yakinlah dengan sholat nanti semuanya akan Caranya ada ya. iya, akan dimudahkan semuanya, insya Allah. Amin. terima kasih banget ya ujangannya dari Mas Edi Ini sangat sama Rate-nya, Mas Bu. Robi. Terima kasih ya. Rate dengarkan, rate dengarkan. 9,5. Inspirasi banget nih udah nih. Alhamdulillah. Ya, silakan Om Agi. Oke, Baik, tutupnya lagi ya. Ya, kita sholat jamaah kayaknya habis ini. Ya, boleh. Maghrib ya. Ya, siap, Ya. insyaallah. Ya udah, ini Web Vlog season 2, nanti kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya sama bintang tamu yang pastinya bakalan seru-seru lagi kayak Bang Edi sama Bang Robi Rahman. Oke. Kita dari Weekend Party, saya Agi. Robi. Cio. Robi lagi. Robi lagi. Jadi Hari Indra tutup kata. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Rumah, love you Thank you. Matisan. Mas, kalau ini sudah pasti diborong sama kita nih, Mas. oh iya, thank you. Iyalah. Oh iya. Tak tangan dong. Ini apa Serius, spidol? kita, Mas. Spidol. Kita borong, Kita kita kan borong. ada bantu lagi nanti. Kita beli. Beli. Cio nanti. Spidol, spidol. Hah? Oh, ada di beli. Spidol, tanda tangan Yuk, dulu. siap-siap lo aja lah. Dulu lah. Harganya.
Nanti aja masih ini Ya, ntar aja. tanda tangan nanti. Masih pegang. Kan masih besok-besok. Ada. Maghrib di sini aja di ruangan kita. Sekarang kita minta gitaris legend kita, Robi dari Power Slave. Masa udah datang ke sini gak disuruh main ya? Kita nyanyiin satu lagu yang udah kita kenal aja ya, lagu orang ya. Ini sama-sama tahu karena kita belum latihan sebelumnya ya. Mungkin ada yang tahu lagunya Robbie Williams, kita nyanyi bareng aja ya. Arifnya nggak kena. Indra sini dong, nggak masuk kamera. Yuk. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we pray alone? Kamera lagi. 'Cause I have been told that salvation lets the wings unfold. Gini. Iya gimana When I am a man, thought running through my head, and I feel the love is there. I'm loving angel instead, and through it all, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look about and I know I'll always be blessed with love. As the feeling grows, she brings to my bones, and when love is there, I'm loving angels instead. And through it all, whenever in temptation, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me.